Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dinoyo II, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN Dinoyo II, dan yang kami banggakan putra-putri siswa-siswi SDN Dinoyo II. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul pada hari ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini nantinya anak-anak menyimak peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan tema melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, kita tingkatkan sholat fardu 5 waktu serta menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu Guru, untuk mengawali kegiatan kita hari ini nantinya akan dimulai dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah dan dilanjutkan oleh tausiah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, selamat mengikuti kegiatan kita hari ini dengan penuh hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Dinoyo II. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali siswa yang mengikuti acara ini yang ada di rumah. Yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada hari ini masih senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua berupa rahmat sehat yang kita utamakan, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu di acara ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa memberikan syafaat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena peringatan Isra Mi'raj harus kita laksanakan secara virtual,
Mengapa demikian? Karena anak-anak ketahui pandemi COVID-19 yang begitu berkepanjangan di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara luring di sekolah. Namun harapan ibu, harapan kita semua, peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan secara virtual ini tidak mengurangi hikmah untuk kalian dan untuk kita semua, sehingga nanti kita dengarkan, kita ikuti bersama hikmah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru agama kalian. Anak-anak nanti mendapat tugas juga dari Bapak dan Ibu guru agama, Bapak dan Ibu guru wali kelas, untuk meresum, untuk merangkum hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa sih Isra Mi'raj itu? Bagaimana perjalanan Nabi? Nanti anak-anak akan mendapatkan itu semua dari Bapak dan Ibu guru agama kalian. Kemudian yang kedua, Ibu berpesan kepada kalian, anak-anak, walaupun kita virtual, kita pembelajaran daring, anak-anak harus tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap jaga protokol kesehatan, karena nanti hari Senin anak-anak sudah melaksanakan PTS. Ibu berpesan terutama untuk anak-anak kelas 6, setelah ini anak-anak berkepanjangan untuk melaksanakan PTS, kemudian anak-anak ada PAT, anak-anak ada US, sehingga kelas 6 harus betul-betul belajar, betul-betul menjaga kesehatan demi cita-cita anak-anak semua. Anak-anak mungkin itu dari Ibu. Sekali lagi, nanti setelah ini ada Bapak Ibu guru agama yang akan menyampaikan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Anak-anak mengikutinya dengan baik. Selamat mengikuti, selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, saat ini kita semua masih berada di dalam bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan oleh orang Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, anak-anak, kira-kira kalian sudah pada tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Baik, di sini Bunda Nana akan sedikit menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berarti Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekitarnya supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Anak-anak yang berbahagia, dari peristiwa tersebut Rasulullah SAW mendapatkan perintah salat fardu 5 waktu, yang sebelumnya perintah salat itu dalam sehari itu berpuluh-puluh waktu. Bayangkan jika dalam sehari kita melaksanakan salat fardu sebanyak 50 waktu, kira-kira apakah kita bisa melaksanakannya? Mungkin kita semua akan keberatan, dan bisa jadi kita malah mengajukan perintah tersebut.
Namun setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yaitu hanya terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, serta isya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, dengan kita diberi keringanan sholat fardu yang sebelumnya berpuluh-puluh waktu hingga menjadi 5 waktu, maka kita harus semakin rajin dan semakin disiplin dalam melaksanakan sholat itu. Anak-anak yang dirahmati Allah, saat ini negeri kita masih ditimpa cobaan yang berat, yaitu berupa wabah. Namun semoga saja semangat diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat di Indonesia ini, dan khususnya orang-orang Islam, semoga senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa saja yang harus kita syukuri? Yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat melewati cobaan. Ya, cobaan seharusnya kita nikmati, seperti halnya cobaan yang sekarang ini kita terima, yaitu berbentuk pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mengingat bahwa pada zaman dahulu Rasulullah SAW juga menerima cobaan dari Allah, yaitu dicoba dengan kaumnya, kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu dakwah Rasulullah SAW mendapat tentangan dari para kaum Quraisy. Bahkan nyawa Rasulullah SAW pun terancam. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita juga terancam akibat adanya COVID-19. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW selalu sabar dalam menghadapi semua cobaannya. Beliau sabar dan selalu menjalankan sholat untuk menghadapi segala cobaan itu. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah harus mencontoh beliau. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan sabar dan sholat untuk menghadapi pandemi ini? Nah, silakan dijawab masing-masing di dalam hati. Pastinya, insya Allah kita semua sudah menjalankan sholat dan sabar dalam menghadapi pandemi ini. Salat dan sabar adalah penolong kita di masa pandemi. Salat adalah percakapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sabar adalah pembuktian dari sikap kita sebagai muslim yang baik yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada momentum Isra Mi'raj ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat kita. Bagaimana cara kita memperbaiki sholat kita? Yaitu dengan cara kita melakukan sholat dengan khusyuk, dengan tepat waktu, dengan disiplin dan istiqomah. Karena dengan kita menyempurnakan sholat kita, insya Allah hidup kita akan bahagia selalu. Kita jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup kita. Mari kita gunakan sabar dan sholat sebagai langkah menghadapi pandemi ini. Mari kita tegakkan sholat 5 waktu dan kita jadikan sholat sebagai benteng kita, sebagai solusi kita untuk menghadapi pandemi dan segala ujian ini. Oleh karena itu, setiap hal yang ada di dunia ini hanyalah persinggahan. Maka sudah semestinya kita menyikapi, kita harus menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat kelak. Nah, anak-anakku yang berbahagia, demikianlah yang dapat Bu Nana sampaikan. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dan kebaikan yang kita lakukan. Mari kita melakukan kebaikan, mari kita menegakkan sholat 5 waktu dengan disiplin dan istiqomah, dan kita selalu terus menjadi pribadi yang sholih dan sholihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga wabah pandemi ini juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya, demikianlah kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan hikmah dan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.